Allahumma zayyin bil Qur'ani lisani wa jammil bihi wajhi wa qawwi bihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan program Tahsinul Quran Pemula. Insyaallah semoga bisa 30 juz. Dan pada kali ini kita di episode keempat masih membahas suratul Fatihah. Dan pada video kali ini yaitu ayat 5 dan ayat 6 insya Allah. Baik, langsung saja kita mulai. Jika ayat kelima ingin disambungkan dengan ayat yang sebelumnya atau ayat keempat, maka di sini tidak ada permasalahan karena dua-duanya sudah diberikan harokat. Baik pada mushaf Departemen Agama maupun Mushaf Madinah. Sehingga cara membacanya adalah Maliki yaumiddini iyyaka. Ni iyyaka. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan ayat yang kelima. Di sini ada alif kasroh. Sebagaimana kaidah sebelumnya, setiap harokat harus dibaca dengan baik. Tidak dibaca tetapi i. Dibaca i. Tidak iyyaka, iyyaka. Iyyaka. Selanjutnya kaidah yang kedua, setiap ada tasydid, di sini huruf ya bertasydid maka harus ada tekanan. Kita bisa bayangkan bahwa ini ada dua huruf ya, sehingga i masuk dulu ke ya. I masuk dulu kemudian baru ya. Sehingga cara membacanya iya. Iya. Boleh saja dilatih dulu pada bagian ini sampai kita merasa nyaman membacanya. Iya. Iya. Tidak boleh dibaca iya dipanjangkan, juga tidak boleh dibaca iya dihentak, sehingga harus dibaca iya. Selanjutnya iya dua harokat mad tabi'i, tidak boleh terlalu panjang karena kalau terlalu panjang itu sebuah lahan, sehingga dua kali saja iya ya, seperti itu panjangnya. Iyyaka, iyyaka. Latih bagian ini terlebih dahulu sampai terasa nyaman dan betul bacaannya. Iyyaka, iyyaka. Sampai menjadi refleks. Selanjutnya nun fathah masuk ke ain. Huruf ain memiliki sifat antara tertahan dan tidak. Sehingga ada ujungnya. Na, tidak dibaca terhentak. Na. Selanjutnya yang perlu diperhatikan juga, antara a-nya ain dengan bu itu tidak terpisah, karena semua bacaan tidak ada yang terpisah kecuali yang syiddah hamzah. Qalqalah juga jika di tengah dia harus menyambung dengan huruf di depannya, sehingga antara a-bu, na-bu, antara ain sukun dan bu ini tersambung, tidak terpisah. Na-budu, na-budu. Selanjutnya digabung. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Kepada para penonton channel Hamid Khuluq, harap diperhatikan bahwa bacaan satu harokat itu tidak boleh ada tekanan yang naik atau tidak ada intonasi yang naik. Karena jika intonasi kita naik, maka itu menjadi bacaan dua harokat secara tidak kita sadari. Contoh misalkan, saya naik di huruf ba, harusnya datar. Iyyaka na'budu, datar. Budu, tetapi bunya kita tekan. Na'budu, na'budu. Bunya otomatis menjadi panjang. Nah ini yang harus hati-hati dengan intonasi. Atau di du-nya. Na'budu, jadi panjang du-nya. Nah itu harap hati-hati dengan intonasi. Kuncinya adalah saat bacaan satu harokat atau bukan bacaan panjang tidak boleh mengayun, tidak boleh menekan, rata saja. Tidak harus cepat, yang penting rata saja dan tidak terputus tentunya. Contoh yang lambat misalnya, iyyaka na'budu. Satu harokat semua meskipun pelan, tidak harus iyyaka na'budu, tidak harus cepat untuk menjaga satu harokat, yang penting tidak menekan. Meskipun cepat jika menekan, contoh iyyaka na'budu, ka-nya menjadi panjang. Iyyaka na'budu, ka-nya menjadi panjang. Perhatikan, hati-hati. Iyyaka na'budu, karena kita ka-nya naik, sehingga sekali lagi hati-hati dengan intonasi. Ka satu harokat tidak boleh naik. Iya, ya dua harokat, ayun.
tekan. Iyyaka, satu. Tapi kalau ka-nya ikut naik, iyyaka, ka, panjang. Sekali lagi hati-hati dengan intonasi. Kemudian huruf dal, pastikan makhrajnya sama seperti ta. Ini tidak akan kami bahas kembali karena sudah dibahas di sebelumnya. Sehingga tahsinul qiraah untuk pemula, semoga semakin episode semakin jauh, maka akan semakin cepat atau semakin dapat karena penjelasannya sudah tidak sedetil di episode awal. Mudah-mudahan seperti itu targetnya insya Allah. Sehingga jika para penonton ingin melihat penjelasan makhraj dal, silahkan tonton saja video episode sebelumnya atau lihat video tentang makhrijul huruf dal. Jadi bukan D bahasa Indonesia, tetapi dal bahasa Arab. Berbeda makhrajnya, hati-hati. Dibaca dengan harokat yang sempurna. Na'budu, dengan membulatkan bibir saat dhammah. Namun jangan juga berpatokan dengan bulatnya bibir itu sempurnanya dhammah, karena kesempurnaan dhammah itu ditentukan oleh kualitas suara yang dikeluarkan, di mana kualitas suara tersebut bisa sempurna jika untuk dhammah adalah dengan membulatkan bibir. Namun bukan dengan bulatnya bibir maka dhammahnya sempurna, tidak demikian, tidak. Jadi membulatkan bibir adalah cara untuk menyempurnakan dhammah. Karena nanti kita bisa melihat para masyayikh mungkin membulatkan bibirnya tidak terlalu terlihat ya gitu. Namun dhammahnya sempurna. Sehingga kita ulang, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Selanjutnya wa iyyaka, ulangan dari yang depannya hanya nambah wa saja. Ka juga tidak dibaca dengan terlalu banyak udara sehingga terkesan lebay ya. Biasa saja. Iyyaka, iyyaka, tidak iyyaka, ka, seperti itu, tidak demikian. Iyyaka nasta, huruf sin mengalir sehingga tidak boleh terputus. Contoh yang terputus, nasta, nasta, terputus. Apalagi terpantul, nasta, jarang yang terpantul. Yang sering adalah yang terputus. Nasta, nasta, dengan hentakan yang berbeda-beda tingkatannya namun terputus gitu. Nah ini yang perlu diperhatikan. Caranya bagaimana? Kita tahan saja sinnya supaya mengalir. Jangan lepas bunyi s sampai kita mengucapkan ta. Sehingga bukan diukur oleh panjangnya atau durasi lamanya. Contoh yang panjang nasta, ini juga tidak boleh. Dan tidak diukur juga dengan pendeknya. Nasta, nasta itu tidak terputus meskipun terlihat pendek. Jadi kuncinya di mana? Kuncinya adalah dengan tidak melepasnya bunyi s belum mengucapkan ta. Tahan nasta, 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 tidak nasta, nasta, dihentak. Karena huruf sin sifatnya mengalir. Demikian juga cara membaca semua huruf yang rokhah. Nasta'i, ain, ini mau tidak mau harus latihan huruf ain dengan seminimalnya tidak sama dengan hamzah. Supaya kita tidak mengubah huruf Al-Fatihah. Meskipun mungkin kefasihan huruf ain nanti akan berbeda-beda tingkatannya, tidak akan menjadi masalah insyaallah, asal itu tidak menyerupai persis dengan huruf hamzah atau alif yang kita kenal. Misalnya nasta'in, betul-betul alif, ini bisa berbahaya untuk Al-Fatihahnya. Sehingga kita harus kembali melihat makhraj huruf ain yang sama dengan huruf ha. Nanti silahkan latih nasta, 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 nasta sampai sinnya betul-betul mengalir, tidak terhentak, refleksnya menjadi refleks. Kemudian ta'in, ta'in, ta'in. Ini latih lagi per bagian saja supaya memudahkan. Terutama buat kita yang masih memiliki banyak lahan atau banyak kesulitan atau banyak pleset atau kesalahan. Tidak perlu terburu-buru namun per bagian saja. Di huruf ta'i atau di bagian ta'i ini seringnya adalah memberikan tasydid pada huruf ain sehingga bunyinya nasta'in, ta'in. Nah ini kesalahan fatal juga, bisa membatalkan Al-Fatihah. Jadi perlu dilatih ta'i, ta'i, ta'i. Jangan sampai ta'i, ta'i, ta'i. Ini berbahaya. Terima kasih sudah menonton channel Hamid Khuluq. Sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات فيا رب متعني بسر حروفه ونوّر به